Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Walhamdulillah alladzi azina lana bi dzikrih. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala curahan nikmat-Nya, sehingga dengan nikmat itu kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk senantiasa hadir dan mengingatnya. Dan kita berdoa semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa melimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in yang telah turut serta berjuang dan berkorban demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita berdoa kebaikan itu melimpah kepada umatnya yang istiqamah dengan sunnah dan seluruh ajarannya hatta yaumul qiyamah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia, tentu Allah sematkan ujian dan cobaan. Yang senantiasa ujian dan cobaan itu merupakan sesuatu yang harus dihadapi dalam kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Balad, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Kepayahan kita hari ini, kesusahan kita hari ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ujian dan cobaan yang Allah datangkan semata-mata hanya untuk menguji kualitas iman yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi ayat ini cukup mengajarkan dan memahamkan kepada kita. Allah ciptakan kita, artinya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang bersusah payah dalam menghadapi ujian. Dan tidak ada satu ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan, yang mengajarkan kita untuk pandai mengeluh. Tidak ada. Jikalau engkau memohon, minta kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika minta, minta sama Allah. Dan engkau tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika minta pertolongan kepada Allah. Itu pun engkau tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan adalah ujian. Kehidupan adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah ciptakan kita harus menjadi pribadi yang tangguh dalam menghadapi ujian. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk yang insyaallah semua ayatnya hafal.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Al-ayah. Yang menciptakan mati dan hidup yaitu Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kamu, kata Allah. Artinya kehidupan ini ujian. Tidak mungkin seorang hamba dari golongan manusia yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sama Anda, sesuatu yang sederhana saja. Siapa yang hadir di tempat ini yang nggak bawa masalah? Angkat tangan. Angkat tangan yang tinggi. Siapa yang hadir di sini nggak bawa masalah? Ya, wajah-wajah kita wajah-wajah yang bermasalah. Kelihatan sudah. Senyum Anda adalah senyum yang menipu. Anda tertawa, itu adalah tawa yang sesaat saja. Mungkin ketika Anda dalam kesendirian, Anda akan kembali bersedih dan mungkin menangis melihat kondisi jiwa dalam menghadapi ujian dan cobaan. Semua kita yang hadir di sini bermasalah, berdiri dengan masalahnya masing-masing. Itulah kehidupan. Nanti setelah kehidupan dunia, masalah itu akan berkelanjutan, di mana kita mempertanggungjawabkan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan mati dan hidup yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam kehidupan dunia ini Allah ingin menseleksi kita, memilih di antara kita. Wahai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah dihidupkan, diuji oleh Allah, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya satu dengan yang lain. Makanya Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling mahal kendaraannya, tidak. Bukan yang paling cantik parasnya, tidak. Bukan yang paling banyak hartanya, tidak. Atqakum, yang paling bertakwa. Itulah yang paling mulia di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakwaan itu satu nilai kebaikan yang kita harus dapatkan. Takwa itu satu nilai kebaikan yang kita harus sampai pada puncak kebaikan itu. Dan jalan perantaranya banyak. Ya, seperti ngaji ini. Ngaji ini adalah sarana untuk menuju takwa. Pilihan kita sudah benar. Tugas kita hanya istiqamah. Bisa tidak istiqamah dalam ketaatan. Loh, kalau kita ngomong istiqamah, istiqamah ini bukan perkara mudah. Sekalipun namanya istiqamah, belum tentu bisa istiqamah. Makanya Imam Hasan Al-Basri dia minta kepada Allah, Allahumma rzuqnal istiqamah. Ya Allah, rezekikan kepada diriku istiqamah. Istiqamah itu diminta, tidak datang tiba-tiba, tidak. Istiqamah itu diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara hambanya yang mampu untuk senantiasa tegak di atas perintahnya, itu orang yang istiqamah. Jadi siapa di antara kita yang paling bertakwa, itu yang paling mulia. Jadi standar kebaikan itu menurut Allah, bukan menurut manusia. Kalau standar kebaikan menurut manusia nggak ada benarnya, dan juga tidak akan pernah ada ujungnya. Menurut saya baik, menurut Anda belum tentu baik. Menurut Anda baik, menurut saya belum tentu baik. Tapi kalau ukuran kebaikan itu Allah yang tentukan, pasti baik. Yes, gak usah berdebat, buang-buang waktu. Pasti baik. Makanya Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Sudah selesai. Sekarang tugas kita bagaimana kita memproses diri kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa.
Salah satunya wasilahnya adalah ngaji. Karena ngaji ini dominan, punya nilai kebaikan yang akan mengkondisikan amal kita sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Kita ngaji 1 minggu 1 kali, itu pun cuma 1 jam. Nanti dari sini pindah lagi ke sana, ya. Dari sini mau kemana? Ya, pindah lagi, ya. Nah. Besok hari Jumat juga ada kajian lagi, pindah lagi. Selama Anda menuntaskan urusan Anda di rumah sebagai ibu rumah tangga, selesai ngaji. Kalau sudah cuci baju, sudah nyapu lantai, sudah nganter anak sekolah, sudah mencukupkan kebutuhan suami, ngaji. Jangan semua ditelantarkan jenengan ngaji. Jadi Anda telah meninggalkan hak Anda sebagai ibu rumah tangga. Itulah, ini kalau umahat, ya. Kalau bapak-bapaknya tidak sebenarnya. Sekalipun mereka terikat dengan kewajiban sebagai suami, ngaji. Jadi Allah katakan, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya? Nah, sekarang kita punya apa ya? Obsesi masing-masing. Saya harus jadi orang yang bertakwa. Saya harus jauh lebih baik daripada dia. Saya harus lebih salihah daripada dia. Boleh. Makanya Allah katakan fastabiqul khairat. Berlomba dalam kebaikan. Ini adalah perintah. Makanya dikatakan jikalau engkau tertinggal dari orang lain tentang perkara dunia, maka jangan sedih hatimu. Kalau engkau tertinggal dengan orang lain tentang permasalahan dunia, gak usah sedih. Karena dunia memang tidak abadi. Akan tetapi kalau engkau tertinggal dari orang lain tentang nilai ibadah dan ketakwaan dan ketaatan, maka engkau harus bersedih. Artinya, kenapa orang itu lebih solihah daripada saya? Kenapa orang itu lebih baik daripada saya? Saya harus lebih daripada dia dalam nilai ketaatan. Karena Allah inginkan siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ini harus kita garis bawahi. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Hidup adalah ujian. Selama hayat masih dikandung badan, nikmatilah ujian. Dan kita tidak akan pernah lepas daripada ujian. Sampai di akhir kehidupan dunia pun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya sakaratul maut. Loh, sakaratul maut itu ujian itu. Ya. Di mana kita dikondisikan untuk bisa mengucapkan akhir kalimat la ilaha illallah. Maka dengan kalimat itulah yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang sehat saja diuji, yang sakit saja diuji, yang mau mati diuji sama Allah. Itulah dunia. Kita harus pahami kehidupan dunia itu konsekuensinya adalah ujian. Makanya saya nanti akan sampaikan keterkaitan kolerasi iman dan ujian. Kenapa ada iman? Kenapa kita butuh iman? Inilah yang akan kami sampaikan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamal bala. Kata Rasulullah. Sungguh besarnya pahala seiring dengan besarnya ujian. Masya Allah. Besarnya pahala seiring dengan besarnya ujian. Artinya semakin tinggi ujian, Allah menginginkan semakin tinggi pahala kebaikan yang Allah janjikan. Allah katakan dalam Al-Quran, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan mengingkari janjinya. Kalau dikatakan inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamal bala, balasan pahala yang besar sesuai dengan ujiannya.
Makanya Rasulullah katakan asyaddul bala al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tidak ada dalam sejarah peradaban manusia Allah ciptakan manusia yang ujiannya lebih berat daripada ujian nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ujian kita ini masih belum ada apa-apanya. Apa sih yang paling berat ujian kita ini apa? Utang jatuh tempo gak bisa bayar, itu ujian. Berat sekali itu benar. Dapat kiriman surat cinta dari sekolah, saatnya bayar SPP untuk anak sekolah. Sumpah itu ujian itu ya. Mau kemana ini kan? Mau bayar hutang, tapi tidak punya apa yang ingin dibayarkan. Artinya gali lubang tutup lubang. Ini ujian. Ketika Allah datangkan kita rasa sakit, itu ujian. Tapi jangan khawatir ya. Setiap sakit ada obatnya. Itulah konsekuensi keadilan Allah Subhanahu wa taala. Setiap sakit ada obatnya. Apapun sakit yang Anda rasakan ada obatnya. Bahwa dalam kehidupan dunia ini setiap ujian ada solusinya gitu. Pasti. Kecuali orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang berputus asa dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sakit itu ujian. Kalau kita menikmati sakit sebagai nikmat, ya, itu akan mendatangkan banyak pahala. Inna 'idzamal jaza ma'a 'idzamal bala. Semakin sakit, semakin tinggi pahalanya kalau sabar. Sekalipun sakit sesuatu yang tidak kita harapkan datangnya. Dan sakit datangnya tiba-tiba. Gak bisa diprediksi. Saya pengen sakit, gak bisa. Kecuali Anda menyakiti diri Anda sendiri. Kehidupan dunia ini ujian. Sekalipun Anda bersembunyi di kolong jembatan, gak akan lepas daripada ujian. Masa tua adalah ujian. Mbah-mbah, ini ujian. Pada satu sisi Anda mendapatkan nikmat dengan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sepanjang dan semakin umur ini lama di dunia, Allah menuntut kita untuk banyak melakukan kebaikan. Allah inginkan kepada Anda untuk banyak melakukan kebaikan. Kemarin saya sampaikan di tempat yang lain, saya lupa itu kan. Bagaimana kita memandang tentang usia senja. Satu saja yang ingin saya sampaikan di sini. Kalau orang hidupnya lama dan umurnya panjang di dunia, tapi orang itu jauh dari nilai ketaatan, maka sesungguhnya itu adalah siksa atau azab yang tertunda. Semakin tua semakin maksiat. Semakin tua semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah menunda hukuman itu di masa tuanya. Diakibatkan dosa-dosanya di masa mudanya. Kalau ada orang sudah usia senja, ya, sudah tua, tapi jauh dari perintah, jauh dari ketaatan, ketahuilah, sesungguhnya dia dihukum oleh Allah, diazab oleh Allah disebabkan dosa-dosa di masa mudanya. Nah, sekarang kita bisa muhasabah. Apa yang Anda lakukan di masa tua Anda? Apa yang kita lakukan nanti di masa tua kita? Kembali lagi, Allah hanya menuntut sesuatu yang sederhana saja. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Jadi jangan disalahartikan. Semakin tinggi ujian, semakin melemahnya iman. Tidak. Semakin tinggi ujian harus mencerdaskan kita. Itu adalah peluang untuk meningkatkan iman kita. Karena besarnya pahala seiring dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka Allah akan uji mereka. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Allah itu kalau mencintai personal manusia dari hambanya, Allah akan uji mereka. Dan ujian kita ini berbeda-beda. Tetap namanya ujian. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan segala permasalahan kehidupan dunia ini?
yang lekat dengan ujian dan cobaan, sehingga kita harus mencari jalan yang benar, istiqamah di atas petunjuk dan ajaran Allah dan Rasulnya. Sederhana, tapi berat untuk diamalkan. Butuh waktu untuk menentukan, butuh energi dan pikiran untuk menelaah. Jadi bukan hal yang sederhana. Makanya surga itu mahal, neraka itu murah. Tapi jangan pilih yang murah, gitu kan? Saya pilih yang murah saja, jangan. Naudzubillah min dzalik. Surga itu mahal, diliputi dan dikelilingi dengan ketaatan-ketaatan perintah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang ridha dengan ujiannya, maka dia berhak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang murka dengan ujiannya, maka Allah pun akan murka kepada dirinya. Masya Allah. Kehidupan sederhana yang di dunia ini, sekalipun sederhana, susah untuk disederhanakan sesungguhnya. Kecuali orang-orang yang memang dituntun hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita sudah memahami bahwa ujian merupakan kepastian, sesuatu yang tidak akan bisa dihindari. Siapapun Anda, apapun profesi Anda, bagaimanapun keadaan Anda dengan dunia Anda, ujian akan senantiasa ada dan akan senantiasa hadir. Maka bersiap-siaplah menghadapi ujian. Ujian ini frekuensinya tidak berkurang, malah bertambah. Setiap hari ada saja ujian. Harapan kita sebagai manusia kan punya sifat manusiawi. Ingin ujian itu pergi, ingin ujian itu hilang. Tapi jangan lupa, hilangnya satu ujian, di saat yang bersamaan Allah bisa jadi datangkan 5 ujian. Bayangkan coba. Hilangnya satu ujian, perginya satu ujian, di waktu yang bersamaan bisa jadi Allah datangkan 10 ujian. Hilang satu, tumbuh 1000. Masya Allah. Loh, kita ini manusia, ya. Kalau mendapatkan ujian dan ujian itu selesai, kira-kira senang tidak? Senang. Alhamdulillah. Dengan ucapan tahmid alhamdulillah, Allah datangkan ujian yang baru. Terus seperti itu. Tidak akan pernah terputus. Jadi kita ini disenangkan oleh Allah sesaat dengan perginya satu ujian. Dan kita mungkin nggak sadar akan datang ujian yang lebih daripada itu. Jadi kalimat bersiap-siap menghadapi ujian itu adalah konsekuensi daripada iman. Karena iman itu diuji sama Allah, memang iya. Makanya kenapa Allah tempatkan para nabi dan rasul di tempat yang paling tinggi dan mulia? Karena ujian mereka besar. Karena ujian mereka banyak. Kalau kita ingin seperti mereka dalam beberapa hal atau urusan, ikuti dan teladani mereka dalam menghadapi ujian. Masya Allah, Rasulullah itu dalam sirahnya pernah disebutkan salah satu kajian babnya Amul Hazan, tahun kesedihan. Rasulullah pernah sedih. Rasulullah di waktu yang berdekatan, paman dan istrinya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafat semua. Yang dua-duanya adalah pemberi suaka kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tahun kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita belum kuat, ya, belum bahas, ya, belum menjelaskan bagaimana seluruh nabi dan rasul dari Adam alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beratnya ujian mereka di dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala, menghadapi umatnya dalam dakwahnya, menghadapi keluarganya untuk turut serta mengikuti dakwahnya. Contoh yang paling sederhana, kisah keluarga Nabi Nuh alaihissalam, kisah keluarga Nabi Lut alaihissalam, dan lain sebagainya. Itulah ujian, maka pantaslah Allah tempatkan mereka di tempat yang mulia. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, seseorang diuji dengan kadar agamanya. Ya. Yubtala rajulun ala hasabi dinihi.
seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya atau kadar keislamannya. Artinya semakin Anda solihah, ujiannya semakin berat. Pilih mana coba? Nggak soleha, nggak diuji. Soleha dan diuji, pilih yang mana? Masya Allah. Soleha nggak ada pilihannya ya. Soleha nggak diuji, nggak ada. Karena konteks ya, kalimatnya adalah yubtala rajulun ala hasabi dini. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya, sesuai dengan kadar keislamannya. Artinya semakin kita mendekat kepada Allah dengan ketaatan, semakin besar ujian. Itulah konsekuensinya. Maka di balik itu Allah janjikan banyak kebaikan. Jadi Anda nggak akan bisa menghindar. Menuntut pribadi untuk solih dan solihah, di waktu yang sama Allah datangkan ujian yang banyak. Masya Allah. Jadi pilihlah mana yang benar. Pilihlah mana yang bisa mengkondisikan Anda sebagai pribadi yang salihah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jika agamanya kuat, maka ujiannya juga akan berat. Kalau agamanya kuat, tinggi kualitasnya, maka ujiannya juga akan berat. Dan ini adalah sesuatu yang memang Allah hadirkan kepada hambanya. Masya Allah ya, kalau bicara tentang ujian ini, datang silih berganti, yang kadarnya sedang, kadarnya ringan, bahkan Allah timpahkan yang berat sekalipun. Tapi bagaimana kita mengkondisikan ujian itu? Yang pertama adalah iman. Iman dan ujian adalah dua konsep yang saling terkait dalam kehidupan seorang muslim. Iman dan ujian. Iman wal imtihan. Iman dan cobaan. Iman dan ujian. Keuntungan kita ini masih punya iman. Itulah keuntungan kita. Yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang tidak membenarkan Allah dan Rasulnya. Loh, keuntungan kita ini masih punya iman. Sehingga iman itu hadir, mampu mengkondisikan kita dalam menghadapi ujian. Bayangkan saja secara cepat, bagaimana kalau Anda nggak punya iman? Di situ aja jawabannya. Bagaimana kalau Anda tidak punya iman dalam menerima ujian? Mungkin Anda akan mencari jalan di antara jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengennya instan. Indomie saja, Bu, judulnya instan, tapi masih dimasak itu kan. Direbus dulu, dibuka bumbunya, dipastikan sudah matang atau belum. Itu mie instan. Tapi manusia itu pengen cari yang lebih instan, lebih cepat. Karena dia mungkin tidak bisa menguasai dirinya. Dan cara yang mereka cari banyak macamnya. Ada yang bunuh diri. Bunuh diri menghadapi ujian. Ada nggak? Ada. Karena nggak punya iman. Dengan ujian datang ke paranormal, banyak nggak? Banyak. Sehingga mengganggu keyakinannya. Karena mereka lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kita ini masih punya iman. Nangis silakan, sedih silakan. Tapi tangisan kita, kesedihan kita, kita kembalikan kepada iman. Bahwa di balik keimanan itu Allah turut serta untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Yakin? Nah, ya. Ujian Rasulullah SAW dalam dakwahnya yang begitu berat, tanpa beliau harapkan Allah kembalikan dan Allah kasih Makkah kepada dia, yang kita kenal dengan Fathul Makkah. Itu hadiah terbesar Rasulullah SAW di dalam dakwahnya. Itu adalah karunia terbesar Rasulullah SAW di fase awal dakwahnya sebelum beliau wafat. Maka dikasihkan sama Allah kepada beliau yang dulu dia tinggalkan, yang dulu tempat penuh dengan darah, yang dulu tempat penuh dengan penganiayaan, yang dulu tempat penuh dengan pengusiran.
Allah kembalikan Makkah sebagai buah kesabaran Rasulullah SAW dalam berdakwah. Sama ilustrasinya seperti itu. Kalau kita sabar, apa yang nanti akan kita petik buah kebaikannya yang Allah janjikan? Sudah sabar saja dulu. Ya. Karena sabar nggak ada batasnya. Kecuali sabar ada batasnya ketika Rasulullah dihinakan secara kepribadiannya dan ajarannya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala dihinakan keterkaitan dengan kemuliaannya. Baru kesabaran nggak ada batasnya. Harus marah, gitu kan? Tapi kalau kesabaran keterkaitan ujian nggak ada batasnya, harus sabar sampai Allah Subhanahu wa taala tentukan apa yang pantas Allah nasibkan pada diri kita. Di sekarang kita ini Bu, fase-fase kesabaran dulu. Ya. Sabar dengan ujiannya masing-masing. Kokoh dengan ujiannya masing-masing. Selama kita punya iman, iman harus dijaga. Iman harus dikondisikan. Karena iman yang mampu menguatkan diri kita. Iman merupakan pondasi yang paling dasar dalam seseorang beragama. Islam itu pondasi yang paling dasar untuk menguatkan keyakinan kita. Sudah itu aja. Dan iman datang lebih dulu sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman hadir lebih dulu sebelum ibu kita melahirkan kita dari rahimnya. Iman. Jadi iman ini pondasi yang paling dasar yang menguatkan orang untuk beragama. Sedangkan ujian merupakan bagian kecil dari serpihan-serpihan kehidupan yang tidak bisa dihindari. Ujian ini adalah potongan-potongan kecil dalam kehidupan manusia yang nggak bisa dihindari. Semua akan tertimpa ujian. Yang bisa kita katakan yaitu fitnah. Makanya Allah akan uji kita dengan dua ujian, ujian kejelekan dan ujian kebaikan. Loh, kebaikan itu ujian loh. Anda mendapatkan perbendaharaan dunia itu ujian. Artinya dari orang kaya itu ujian. Bukan yang fakir, bukan yang miskin saja ujian, tidak. Kaya ujian. Mungkin kita membuat sebuah statement. Kalau kita dimiskinkan, kalau kita dimiskinkan, difakirkan oleh Allah, kita mengatakan saya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak ketika Anda kaya, Anda mengatakan saya sedang diuji oleh Allah? Tidak. Karena ukuran Anda adalah kemapanan dalam hidup. Hidup saya sudah mapan kok. Saya sudah bahagia kok. Ya, saya sudah menikmati dunia saya kok. Sehingga orang kalau didekatkan dengan dunia dan mendapatkan dunianya, susah bagi mereka untuk mengatakan bahwa ini adalah ujian. Tapi kalau terlilit hutang, ujian. Tapi kalau uangnya banyak, gak mengatakan itu ujian. Oh tidak. Harta itu ujian. Karena harta sifatnya adalah titipan saja. Bagaimana kita mengkondisikan harta kita? Fisabilillah atau fisabilis syaitan, atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Loh, sekarang maksiat itu beda-beda, Bu. Ya. Ada maksiat yang gratis, nggak bayar. Ada maksiat yang agak mahal dan dia harus bayar. Ada maksiat yang mahal sekali dan dia harus keluarkan uangnya untuk membayar kemaksiatan dan dosa itu. Sekarang maksiat itu tumpah ruah dari A sampai Z. Anda pilih yang mana? Silakan. Kalau A sampai Z jenisnya semua kemaksiatan, Allah uji kita dengan kemaksiatan itu. Termasuk mungkin salah satunya adalah ujian dunia, ujian kekayaan, ujian harta. Kalau kita sakit, mungkin kita mengatakan saya sedang diuji oleh Allah. Pernahkah Anda mengatakan ketika Anda sehat, Anda diuji sama Allah? Tak pernah. Bahwa hadirnya kesehatan itu ujian. Sejauh mana kita bisa menempatkan nikmat kesehatan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah nikmat kesehatan itu untuk taat? Apakah nikmat kesehatan itu untuk maksiat? Itu aja sudah. Lu kita ini harus pandai mengartikan bahwa ujian itu tidak terikat dengan
kesakitan saja, kesedihan saja dia, kebahagiaan pun ujian. Kebahagiaan pun ujian. Makanya dikatakan oleh Allah, engkau akan diuji dengan hartamu dan keluargamu dan anakmu dan istrimu. Memang semua ujian. Istri itu ujian bagi suami. Anak itu ujian bagi kedua orang tua. Siapa yang hari ini tidak diuji oleh anak-anaknya? Diuji oleh anak-anak. Ngerasa no anak itu koyoke nelongso gitu loh. Hari ini Anda diuji oleh anak-anak Anda, iya. Selain diuji oleh harta-harta Anda, ujian kepada orang yang mapan itu kompleks sebenarnya. Allah kasih dunia, Allah kasih kebahagiaan. Di balik dunia dan kebahagiaan itu ujian semuanya itu. Jadi menyikapi itu harus adil. Tidak semata-mata sehat lepas dari ujian. Tidak semata-mata kaya lepas daripada ujian. Bahwa kesehatan dan kekayaan pun itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti akan ada pertanggungjawabannya. 1 rupiah pun tidak akan lepas daripada mizan Allah Subhanahu wa taala. 1 rupiah, nggak usah bicara lebih daripada 1 rupiah. 1 rupiah akan ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Hafal ayatnya. Di balik ayat itu ada konsekuensi amal atas balasan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kekuatan iman dalam menghadapi cobaan sangat penting perannya. Makanya ketika iman sudah ada, tugas kita menjaganya. Rawat dengan ibadah, rawat dengan ketaatan, indahkan dengan perintah. Itu cara untuk menjaga iman. Karena iman ini memiliki kekuatan yang luar biasa, yang bisa mengkondisikan diri seseorang dalam menghadapi ujian. Makanya dari di awal saya sampaikan, untungnya kita masih punya iman. Kalau nggak punya iman, apa jadinya gitu loh, sudah. Anda jawab sendiri sudah. Masya Allah, kalau nggak ada iman selesai kita ini. Allah masih cinta sama kita. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah kasih kita iman. Ayo berbenah, ayo berbuat baik, ayo masih ada kesempatan, ayo lakukan nilai-nilai kebaikan. Yang bisa mendorong itu adalah iman. Sehingga kita mau untuk sholat, mau untuk tilawah, mau untuk sedekah, mau untuk ngaji, mau untuk talabul ilmi. Karena dorongan iman memang iya. Kalau nggak ada iman, nggak mungkin kita melakukan banyak hal kebaikan, nggak mungkin. Jadi kekuatan iman ini bisa mendorong seseorang memberikan nilai semangat dalam menghadapi ujian. Iman juga mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik atau buruknya, adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi saya sampaikan. Ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Itu ketentuan Allah sudah. Tugas kita mampu nggak menghadapi ujian itu. Makanya sering saya sampaikan, kekuatan ilmu ini kekuatan yang luar biasa. Ilmu ini punya peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Artinya ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah dan Rasulnya dan tentang kondisi akhirat kita. Ilmu sudah. Bahkan ilmu itu tidak akan bisa tertukarkan dan dibandingkan dengan apapun. Itu ilmu. Kalau Anda masih cinta majelis ilmu, pertahankan. Karena disinilah ilmu Allah dan Rasulnya disampaikan. Siapapun yang menyampaikan. Kalau Anda masih cinta dengan ilmu, artinya Allah masih menginginkan nilai-nilai kebaikan kepada Anda. Bayangkan saja, kalau ada orang yang jauh dari ilmu. Naudzubillah min dzalik. Makanya Allah sifati, ulaika kal an'am balhum adall. Mereka tidak bisa memfungsikan dirinya sebagai nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala, baik pendengarannya, baik penglihatannya, baik hatinya, untuk tidak taat kepada Allah. Makanya Allah katakan ulaika kal an'am balhum adall. Allah sifati dan Allah marah mereka seperti binatang-binatang ternak, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Itu orang yang tidak punya iman. Artinya mengimani Allah dan Rasulnya.
dan mengimani rukun iman yang 6. Karena iman ini perannya luar biasa. Bahkan ilmu yang tadi saya sampaikan, perannya juga luar biasa. Kita baik karena ilmu. Kita saleh dan soleha karena ilmu. Yang menjadikan kita sampai hari ini eksis dalam ketaatan karena ilmu. Yang Allah sematkan iman sebagai nilai-nilai kebaikan. Iman yang kuat mendorong seseorang untuk bersabar dalam menghadapi kesulitan. Masya Allah, kalau kita ceritakan tentang kisah Ibrahim alaihissalam, mungkin akan kita ambil banyak hal kebaikan pada pribadi Ibrahim alaihissalam. Kalau disampaikan di sini waktunya nggak cukup, hanya menyampaikan profil Ibrahim alaihissalam. Sampai Allah katakan, inni ja'iluka linnasi imaman. Aku jadikan engkau sebagai pemimpin umat manusia sepanjang masa, kata Allah Subhanahu. Karena apa? Buah dari kesabaran Ibrahim dalam menghadapi kesulitan-kesulitan ujian. Saya tanya sama Anda, ketika Anda diuji oleh Allah, apa yang Anda lakukan untuk mengharap kebaikan? Berdoa dan ikhtiar. Berdoa dan ikhtiar. Kalau Anda menghadapi ujian, Anda sudah melakukan langkah yang benar, memperbanyak doa dan ikhtiar. Terus nggak ada pilihan lain. Tapi sejauh mana usaha Anda dan sejauh mana ikhtiar Anda, ketika Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah itu maha tahu atas urusan hambanya. Allah tidak akan memberikan beban ujian kepada hambanya yang tidak mampu untuk memikulnya. Kalau kita mampu, berarti Allah maha tahu kita pantas sebenarnya untuk memikul ujian itu. Ketika kita pikul ujian itu, Allah ingin menuntut sejauh mana ikhtiarmu, sejauh mana usahamu. Orang yang pantas membaca ayat ini adalah orang yang sudah berikhtiar. Belum berusaha, belum berikhtiar, tiba-tiba mengatakan, kan Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa Allah kasih saya beban? Itu salah. Makanya ayat ini pantas dibaca oleh orang-orang yang sudah ikhtiar. Nggak boleh ya ditentukan menurut cara pandangnya, Allah kasih saya beban ujian, makanya engkau ikhtiar gitu loh. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Anda diuji oleh Allah, pasti Anda telah melakukan dua hal kebaikan, ikhtiar dan doa. Kalau sudah ikhtiar, kalau sudah doa, berharap untuk lepas daripada ujian, apa langkah selanjutnya yang harus Anda lakukan? Tawakal. Masya Allah. Itu urutannya seperti itu. Tawakal 'ala Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau modal Anda sudah ikhtiar, Anda sudah berdoa, tidak ada cara yang lain dan terakhir kecuali tawakal sama Allah sudah. Wes tawakal sudah. Ustaz, saya pengen pakai cara yang lain. Apa cara Anda yang punya nilai kebaikan selain tawakal? Gak ada sudah. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berserah diri kepada Allah ini adalah sifat-sifat para nabi dan rasul. Berserah diri kepada Allah ini adalah cerminan keteladanan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah berusaha, mereka sudah meminta, mereka serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Dan tawakal adalah nilai ibadah yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang harus dilakukan oleh hambanya. Tawakal. Orang kalau tawakal, dia masih menganggap bahwa dia masih punya Allah gitu loh. Kalimat sederhananya, kalau dia diuji tapi nggak mau tawakal, selepas dia berusaha dan berdoa, berarti dia menganggap Allah itu nggak ada. Secara personal, orang di luar Islam pun ketika diuji dia akan berusaha. Dia akan berdoa menurut keyakinannya. Loh, kita jangan ngomong tentang konteks Islam, jangan. Orang di luar Islam pun ketika diuji, dia akan berusaha dan akan berdoa sesuai versinya kan.
tapi dia nggak tawakal sama Allah. Itulah yang membedakan kita dengan mereka. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Mereka juga bekerja, mereka juga berbuat, mereka juga berusaha, mereka juga diuji sama Allah, dan mereka mampu melampaui itu, kata Allah. Tapi mereka nggak berharap kepada Allah, ma la yarjun. Tapi kalau kita dihadapkan pada porsi yang sama, diuji sama Allah, kita juga bekerja, beraktivitas, mengais dunia, semua dengan ujiannya, tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu. Harapan itulah yang dikatakan tawakal. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Paham Bu ya? Tawakal. Tingkatkan tawakal kita kepada Allah, karena tawakal ini atau berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha, maka tawakal ini ternyata bisa memberikan ketenangan hati dan pikiran. Orang kalau tawakal itu tenang hatinya dan pikirannya sudah. Karena dia yakin Allah akan datang, Allah akan menolong, Allah akan berbuat dari apa yang saya inginkan setelah saya berikhtiar dan berdoa. Orang tawakal itu tenang dirinya, nggak gerusa-gerusu. Orang tawakal itu tenang pikirannya, tidak menginginkan sesuatu yang cepat, tapi dia sabar dalam menunggu prosesnya. Itu tawakal. Orang kalau nggak tawakal, bingung dia sudah. Harus kemana? Harus kepada siapa? Dan harus di mana? Bingung dia. Karena dia tidak menyandarkan urusannya kepada Allah. Loh, kalau orang menyerahkan dan menyandarkan urusannya kepada Allah, tenang. Karena nilai keimanan itulah yang mengingatkan kita bahwa Allah ada dan Allah hadir, Allah akan menolong dan menyelesaikan masalah. Selesai. Mungkin kita secara pribadi masing-masing punya pengalaman seperti itu. Ustaz, saya punya pengalaman, Ustaz, Masya Allah, buah daripada tawakal. Mungkin masing-masing Anda punya pengalaman spiritual seperti itu. Allah balas buah daripada tawakal. Allah tolong saya Pak Ustaz, Allah carikan solusi bagi masalah saya Pak Ustaz. Itulah yang Allah berikan. Nah, ini. Kalau saya ceritakan, kalau Anda ceritakan, nggak akan pernah ada habisnya. Itu. Balasan Allah buah daripada tawakal. Selesai. Banyak sekali itu. Sehingga dengan balasan itu seharusnya semakin menguatkan keyakinan Anda bahwa Allah itu ada dan hadir untuk menyelesaikan masalah. Di mana ayat itu berdusta? Gak mungkin. Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan tolong dengan apa yang Allah tentukan untuk kita. Ada bonusnya itu. Apa bonusnya? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dan jalan keluar yang lebih indah dari tempat yang dia nggak sangka-sangka. Dari tempat sing jenengan boten nyongko. Iki teko andi, sopo. Pernah nggak mengalami ini jenengan? Pernah, Masya Allah, kan? Inna Allah la yukhlifu, Allah nggak akan berdusta sudah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sudah dikasih solusi, dikasih bonusnya lagi. Dan bonusnya pun banyak gitu loh. Ya. Kalau kita ceritakan kembali lagi, maaf, tentang kisah spiritual kita dalam berislam, mungkin kita pernah mengalami masalah-masalah seperti itu. Atau keajaiban-keajaiban yang seperti itu. Artinya kita garis bawahi, itulah buah daripada tawakal. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. La tahzan, jangan khawatir. Apapun ujian Anda, seberat apapun ujian Anda, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau Anda mau untuk ikhtiar dan minta solusi kepada Allah Subhanahu wa taala. Diulangi lagi, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga diri kita ini dikuatkan oleh iman kita. Diri kita dikondisikan oleh ilmu kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang kuat dan kokoh dalam menghadapi ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan kekhusyukan, hadirkan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah kebaikan-kebaikan doa kita. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin, ya rahman ya rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم في مسجد الأقصى. اللهم انصرهم في الغزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في غزة. اللهم انصرهم في السودان. اللهم انصرهم في السودان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في بلادنا هذا في إندونيسيا وألف بين قلوبهم وأصل ذات بينهم واهدهم سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا قيامنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا ركوعنا وتقبل منا سجودنا وتقبل منا دعاءنا وتقبل منا تلاوتنا من القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف
wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqnal istiqamah, istiqamah fil ibadah, istiqamah fit ta'ah, warzuqnal husnul khatimah, warzuqnal husnul khatimah ya Rabb birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam, Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam, Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri min fitnatil masihid dajjal ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Sahhil lana umurana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qali hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz yang menyampaikan kesempatan ini. Berdoa kepada Allah, saya mendapat kembali bahwa kajian hidup kami dan nanti bersama Ustaz Abdul Esa mengambil